Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Saudaraku, dalam kajian sebelumnya Anda telah menjelaskan tentang beberapa perbuatan yang dapat menyebabkan hangusnya amal pelakunya. Di edisi sebelum ini Anda telah menyebutkan 6 perbuatan yang bisa menghanguskan amal. Yang kesimpulannya yang telah Anda bahas adalah pertama syirik, yang kedua murtad, yang ketiga riya, yang keempat bid'ah, yang kelima durhaka pada kedua orang tua, dan yang keenam adalah suka mengungkit-ungkit pemberian, apalagi disertai dengan menyakiti hati si penerimanya. 6 pembahasan itu telah Anda sampaikan dalam edisi sebelumnya, dan ke-6 perkara itu berpotensi menghanguskan amal ibadah yang selama ini kita bangun. Dan sekarang kita masuk pada pembatal amal yang nomor 7. Yang ke-7 adalah mengingkari takdir. Sesungguhnya munculnya sekte yang mengingkari takdir diawali kemunculannya di Irak, dan keyakinan kelompok orang yang mengingkari takdir dapat menghanguskan amal, bahkan bisa menjadikan mereka murtad. Na'udzubillah min dzalik. Landasan awal dari masalah ini bahwa orang yang mengingkari takdir maka amalnya bisa menjadi hangus adalah hadis yang juga telah Anda bawakan pada pembahasan sebelumnya tentang 3 kelompok yang Allah tidak akan menerima amal ibadahnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam takhrij kitab As-Sunnah nomor hadis 323 hasan, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan salasatun, ada 3 kelompok la yaqbalullah, yang dimana Allah tidak akan pernah menerima minhum dari mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, surfan wala adlan, baik amal ibadah wajib maupun amal ibadah sunnah mereka. Allah tidak akan terima. Ibadah apapun bagusnya, kalau mereka melakukan amal ini, maka akan menjadi hangus amal ibadah mereka. Tidak akan diterima oleh Allah amal ibadah mereka. Maka salah satunya di situ Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa mukadzibun bil qadar, dan mereka yang mendustakan akidah takdir, keyakinan terhadap takdir. Mereka tidak percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi menimpa kita ini tidak bakalan terjadi kecuali atas dasar takdirnya. Tidaklah kita bisa duduk, tidaklah kita bisa makan, tidaklah seseorang celaka, tidaklah orang tertimpa musibah apapun, kecuali pasti terjadi berdasarkan takdir Allah semata. Tidak ada di dunia ini yang berjalan sendiri. Tidak ada di dunia ini yang berjalan tanpa campur tangan Allah, tanpa takdirnya. Karena itu wajib bagi kita untuk mengimani bahwa tidak ada satupun dari apa yang kita lakukan yang terjadi pada kita, melainkan pasti semuanya karena takdir dari Allah Azza wa Jalla. Khairul kiram, azani Allah wa iyyakum. Karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu pada saat diberikan informasi adanya sekelompok orang di Basrah, Irak, yang mulai mereka menyampaikan pemahaman mengingkari takdir, maka langsung Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, fa idza laqit ulaik, sampaikan kepada mereka, yakni kelompok yang mengingkari takdir itu, fakhbirhum, berikan informasi, anni bari'um minhum, saya Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan mereka pun berlepas diri dari saya. Tidak ada lagi hubungan antara saya dengan mereka. Makna bebasnya, saya bukan dari golongan mereka, mereka pun sama sekali bukan dari golongan aku. Aku tidak ada lagi hubungan dengan mereka. Walladzi yakhlifu bihi Abdullah bin Umar, demi Allah yang Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhu bersumpah dengan Tuhannya, bersumpah dengan nama Allah, "Lau anna li ahadihim," andai saja di kalangan mereka ini, "mithla Uhudin dhahaban fa'anfaqahu," berinfak yang infaknya tidak tanggung-tanggung, emas sebesar gunung. Mereka punya emas sebesar gunung Uhud, mereka infakkan semuanya di jalan Allah. Tetapi ma qabilallahu minhu hatta yu'min bil qadar, tidak akan Allah terima infak emasnya sebesar gunung Uhud itu selagi mereka tidak beriman kepada takdir. Maka jangan kita meremehkan masalah ini. Wajib bagi kita semua memiliki i'tiqad, memiliki keyakinan tanpa ada keraguan. Tidak ada satupun yang terjadi, baik di langit maupun di bumi, yang berjalan sendiri, yang dimana Allah tidak ikut-ikutan. Itu mustahil. Tidaklah seujung rambut pun kita bergerak, tidaklah seujung rambut pun kasus yang muncul di muka bumi ini dari kita, bahkan hal yang kita anggap remeh, kita terpleset, kita sakit dan sebagainya. Tidak ada yang terjadi semua itu melainkan atas dasar takdirnya yang telah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Kita beriman dengannya tanpa ada keraguan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.